Ini pertemuan 5 ya, tulis ini. Oke, sambil ini kita akan bahas daripada saya mulai ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore ya. Jadi hari ini kita bahas tentang inisiasi proyek ya. Jadi langkah awal di dalam pelaksanaan proyek itu kita melihat gambaran inisiasi ini. Ya. Oke, nah di dalam inisiasi ini karena kita tahu kemarin bahwasannya knowledge area daripada proyek itu ada 10 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya minggu lalu ya. Tapi yang di bagian initiate ini ya, ini bagian initiate ya. Jadi pada saat kita melakukan initiate ini di awal ya. Jadi tujuannya apa? Mengenal daripada stakeholder ini. Ya, jadi mengenal stakeholder kemarin. Oke. Nah, yang lainnya pada saat kita melakukan tahapan ini ada namanya planning juga. Nah, planning ini bagian dari seluruh knowledge area ini dia terlibat ya. Kemudian untuk eksekusi daripada kelompok ini hanya terlibat di sini aja ya. Kemudian yang lainnya hampir ya sedikit terlibat. Kemudian monitoring kontrol semuanya terlibat ya. Kemudian closing project hanya ini aja sama ini. Oke. Nah, di dalam waduh sebentar baterai saya habis lagi ya. Bentar, kita baterai dulu. Halo. Nah, Hadir, Pak. oke. Tuliskan aja di situ namanya, chatting ya. Oke, lanjut. Di dalam menginisiasi proyek kita perlu memahami daripada flowchart ini. Ya. Flowchart ini menggambarkan bahwasannya ada langkah memahami daripada case project bisnis itu sendiri ya. Jadi ada project yang dipilih, ya kalau iya dia dibuat ini project charter. Nah, apa project charter itu? Ini dokumen nanti kita lihat. Nah, kalau project charternya disetujui, dia langsung berikutnya. Jadi mengenal stakeholder, kemudian memprepare siapa stakeholdernya, kemudian proses pelaksanaan project. Tapi kalau enggak, dia balik ke atas. Ya. Nah, juga begini. Milih project, kalau enggak dia sendiri ya. Nah, di dalam memilih project itu ada prioritas project ya, yang mesti dipahami. Nah, ini ada beberapa proyek di dalamnya. Kemudian nah ini bentuk kita menyaring proyek itu komponennya ini.
kemudian nanti akan didapatkan nilai daripada proyek itu. Ya. Nah, ini menyangkut kepada return on investment. Jadi berapa pengembalian proyek ya? Kita bisa nilainya di ranking atau di skor 1-10. Kemudian ada berapa nilai ini, misalnya 35 gitu. Inovasi produk misalnya 10, kebutuhan customer bisa 35, konflik dengan produk lain bisa 20. Nah, ini berapa nilai ya tertinggi gitu ya, sehingga proyek itu bisa dilakukan. Nah, ini kan saya pikir tertinggi ini kan gitu ya. Nah, ini pemilihannya. Jadi di dalam menginisiasi proyek ya pastikan bahwasannya ada ini kasus bisnis yang sudah disetujui. Ya, misalnya di dalam fase menginisiasi proyek ini ada pertimbangan ini. Ya. Pertimbangannya ini skill apa yang dibutuhkan pada fase ini gitu ya. Nah, tapi pada fase ini kita harus memahami apa project charter akan dibuat ya. Kemudian PM-nya akan ditunjuk. Nah, stakeholder-nya akan diidentifikasi. Nah, apa sih bentuk project charter itu ya? Kita lihat lagi. Project charter itu ini ya. Jadi, bahwa project charter itu kita membentuk keberadaan proyek tadi ya. Kemudian menentukan ya, garis besar pada deskripsi proyek itu. Kemudian menentukan proyek manajer secara resmi ya. Yang memimpin proyek atau yang mengepala proyek dan diberikan kewenangan di dalam proyek. Nah, proyek charter biasanya berisi ini ya. Ada judul proyek ya. Ada penugasan project manager, ada kewenangannya, kemudian ada tujuan dan sasaran proyek, ada ruang lingkup, ada deskripsi produk ya, kemudian ada penjabaran, ada estimasi jadwal, estimasi biaya, ada organisasi dan komunikasinya, ada asumsi-asumsi. Nah, kira-kira contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, contoh dokumen proyek ya. Bentar. Oke. Sudah terlihat ya, ini. Sudah terlihat ya. Halo. Udah, Pak. Ya, ini Iya, sudah. dokumen proyek seperti ini, proyek charter. Ya. Ini proyek charter. Ya. Ini nama judul proyek, tanggal ya. Bisa. Manajernya siapa gitu ya. Karena anggaran ini mulai kapan dia, PT apa. Nah, ini tujuannya, ya, proyek informasi bla bla. Kemudian fungsinya apa, peran tanggung jawabnya apa gitu. Kemudian ini pembagian daripada anggotanya sini. Ya. Ada perannya, posisinya gitu ya. Programmer ya. Nah, kemudian tujuan proyek itu apa aja dijelaskan. Kemudian ada fitur-fitur tentang sistem informasi itu apa aja. Ya, ini fitur-fitur. Kemudian ada sasaran bisnisnya ini. Ya. Untuk keberhasilan, kemudian keuntungan yang diharapkan ini. Ya. Dijabarkan itu. Kemudian dibuat ini estimasi biaya. Estimasi biaya ya, mulai dari analisis, desain, ya, kemudian pembuatan program, testing, kemudian instalasi, pelatihan, dokumentasi gitu ya, sampai ke pada maintenance dan operasi. Nah, ini biaya-biaya yang akan dikeluarkan estimasi dan analisis keuangannya. Waktu kerja, tenaga, jumlah, tenaga kerja, biaya lain total. Jadi biasanya ini katakan analisis secara detail ini ya. Ya, dia bisa desain sistem menggunakan atau flow diagram, IRD. Kita biasa menggunakan UML ya. Kalau berorientasi objek. Kemudian desainnya, buat codingnya. Oke. Nah, ini dokumentasi biaya.
Kemudian penjadwalan misalnya, estimasi biaya. Ya, jadi untuk pengerjaan itu butuh waktu ini 47 hari misalnya. Ya, tambah 10 hari kerja, perubahan kerja dan meetingnya. Dan kemudian penjadwalannya apa aja, buat ini berapa hari gitu ya, saya berapa hari, kemudian desain aplikasi berapa hari ini, ya, ini butuh berapa hari nih, 7 hari misalnya. Coding bisa butuh sekian hari gitu ya, 55 hari. Ya. Pengujian butuh 5 hari. Ya. Kemudian training butuh 3 hari. Dokumentasi butuh banyak. Oh berapa? 25 ya, 35, 40. Ini dokumentasi proyeknya belum 1 bulan ya, panjang banget ya. Kemudian maintenance 20 hari. Administrasi 20 hari. Nah ini perlu disampaikan seperti itu. Ya. Nah ini bentuk daripada project charter kalau didetailkan ya. Oke. Kembali ke sini, mana tadi? Oke. Ya. Jadi kira-kira bagian daripada project charter tadi, kalau salah. Ya. Nah, kemudian kita harus membuat struktur daripada organisasi. Nah, kita pahami daripada strukturasi yang mana ada strukturasi yang bersifat projectized yang diperuntukkan untuk projectized untuk project gitu ya. Tapi sebagaimana strukturasi ini dibutuhkan di dalam mengorganisir project sehingga dapat melihat daripada si penanggung jawab ya dan bisa diarahkan sehingga tahu pengelolaannya. Umumnya struktur organisasi ini atau dikatakan ada jenisnya, ada berbasis fungsi gitu ya, bentuk hierarki dan tradisional, ada matrik ya, ini umumnya seperti berbentuk matrik, ada sesuai dengan proyek ya, bagi ke dalam bentuk proyek. Nah, kita lihat satu-satu ya, baik mana kelemahan dan kelebihannya. Karena ada beberapa strukturisasi itu kita tahu ya, kita belajar manajemen misalnya, ada fungsional, ada prioritas, kemudian ada matrik. Nah, matrik ini dibagi lagi 3 nih. Ada strong matrik, ya, weak matrik, balance matrik. Ya. Artinya ada daya kekuatannya tinggi dia, kuat ya. Karena apa, ada delegasi ini, ada yang lemah, weak, ada seimbang. Nah, ini kita lihat nanti. Satu ya. Struktur organisasi fungsional. Nah, fungsional ini sama seperti organisasi yang lainnya. Ada bagian ketua atau direktur atau chief executive officer kata orang sekarangnya, CEO ya. Ada CEO. Kemudian ada manajer fungsionalnya, direktur keuangan ya, manajer keuangan, manajer sumber daya, manajer personal dan seterusnya gitu ya. Dan mereka memiliki staf-staf di bawahnya ya. Staf-staf ya. Staf ya. Jadi kalau biasanya di organisasi ini dia terlibat dalam proyek, nah dia misalnya sebagai koordinator ya. Kemudian ada stafnya. Nah, stafnya diambil dari beberapa ruang lingkup di sini. Ya, ini diambil satu di sini ya. Dari si posisi sini, kemudian di sini diambil 2 misalnya, dan diambil di sini. Sehingga ini katakan bisa mewakili staf yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan proyeknya gitu ya. Ini fungsi. Ya. Tapi ini masih dikatakan bagus ini, karena apa? Yang memiliki wewenang koordinator daripada proyek ya, atau bisa ditunjuk sebagai PM. Ya. Kemudian ada struktur berbasiskan organisasi berbasis proyek gitu ya.
Nah, ini ada namanya ada eksekutif yang tadi yang bersama. Kemudian ada di sini project manajernya. Kemudian ada project manager, dan di bawahnya ada staff-staff ya. Ini berdasarkan project ini ya. Nah, jadi dia misalnya kalau ada proyek A, proyek B, proyek C gitu ya. Ini masing-masing memiliki project manager gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai proyek ini, ya misalnya ini selesai. Nah, tentunya staff-staffnya pada nganggur itu. Dia dilibatkan sini, dipindah ya, misalnya dilibatkan sini, dan seterusnya. Ya, direlokasi ke proyek berikutnya misalnya. Atau dibuat kalau proyek lain dia harus disertakan gitu ya. Kemudian ada organisasi matrik yang dikatakan ini agak lemah ya. Nah, di organisasi matrik ini dia bersama susunan tadi yang ada eksekutif ya. Kemudian ada manajer fungsional ya. Manajer fungsi gitu ya. Nah, ini memiliki apa? Staf-staf juga. Nah, ini karena lemah dikatakan apa? Staf yang salah satu manajer fungsional ini diambil sebagai project koordinator ini ya. Jadi sebagai staf ya, ini sama levelnya hingga dia diangkat sebagai koordinator. Ini dikatakan dia lemah gitu, weak ya. Nah, karena dia dilibatkan di aktivitas project ya. Kecuali ini tetap ini diambil sebagai apa namanya? Sebagai project koordinator baru dikatakan strong ya. Oke. Nah, kemudian yang balance, nah, ini seimbang nih ya. Artinya ininya bersama, masing-masing punya manajer fungsional dan memiliki staff-staff ya. Dan di sini ada staff-staff sini diangkat, ya, kemudian dilibatkan dalam proyek. Kemudian di sini ada koordinator PM-nya nih, ya. Tentunya sebagai PM. Nah, ini dikatakan nih balance ya. Ada project manager sini ya, bukan staff ya, bukan staff yang dijadikan koordinator project ya, tapi betul-betul project manager, leader ya. Ini seimbang. Kemudian ada yang strongnya seperti ini, strong. Ya, ini kuat pengaruhnya, tetap hampir sama bentuknya. Function manager memiliki staff-staff. Ya, kemudian ada divisi manajer project sendiri atau project manager sendiri. Nah, terdiri dari berapa PM situ, project manager. Dan apabila ada project, dia itu sebagai koordinator salah satu PM-nya, kemudian membawai ketiga divisi ini yang diambil staff-staffnya. Ini dikatakan untuk dilibatkan di aktivitas project. Nah, ini kuat dikatakan ya. Ya, ini strong. Oke. Ya. Nah, berikutnya project stakeholder. Nah, kita mengenal siapa sih stakeholder project itu gitu ya. Nah, itu bisa lihat ya. Dan tahu nggak stakeholder project itu siapa gitu ya. Nah, di dalam kita bisa melihat stakeholder itu secara internal maupun secara eksternal siapa orangnya itu. Nah, oke, kita lanjut. Umumnya stakeholder ini ya secara definisi kita lihat secara individual, kelompok atau organisasi yang mempengaruhi. Organisasi yang mempengaruhi. Dipengaruhi atau merasa dipengaruhi. Terlibat aktif dalam proyek dan berminat terhadap proyek. Nah, ini bagaimana kita melihat stakeholder. Nah, kita nanti akan membagi stakeholder itu beberapa kuadran gitu ya. Sehingga kita tahu nih yang berpengaruh dan pengaruh, kemudian ada yang hanya sebagai user aja gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi stakeholder itu? Kita tahu stakeholder itu ada yang stakeholder internal maupun stakeholder yang eksternal. Ya.
Yang mana internal ini biasanya ada manajemen, ada karyawan ya, kemudian ada shareholder ya. Jadi ada pemegang saham gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi yang eksternal ya. Karena ini ada pihak ketiga, pelanggan pihak ketiga, ada partner, kemudian ada kompetitor, ya. Ada kandidat karyawan baru, ada supplier. Ini bagian-bagian daripada stakeholder yang eksternal. Nah, di dalam itu kita tentunya menganalisis stakeholder ini mana yang berpengaruh, ya. Yang dikatakan tadi yang dipengaruhi atau merasa dipengaruhi, terlibat dalam proyek, berminat pada proyek ini kita lihat sih, ya. Nah, tentunya kita bisa menganalisis daripada stakeholder ini ya ke dalam bentuk kuadran ini ya. Ada kekuatannya, ada ketertarikannya atau interestnya. Jadi kekuatannya apa? Ada rendah, ada tinggi ya. Interestnya ada rendah juga tinggi. Interestnya artinya minat dia kepada proyek ya tadi, kemudian kekuatannya di dalam proyek tadi. Kekuatannya apa? Dia bisa melakukan menggagalkan proyek tersebut gitu ya. Ya, itu dikatakan power ya, dia punya power gitu. Oke. Nah, harus kita bagi ke dalam ini ya. Ke dalam keep ya, information ini ya. Jadi matrik namanya ini matrik ya. Matrik analisis stakeholder ya. Nah, yang mana matrik ini bisa kita menggambarkan kalau tadi bisa ini ya. Nanti kita kan bisa melihat nih apa. Matrik ini kita golongkan apa? Nah, seperti ini. Yaitu ini bagian tadi apa namanya? Ada interestnya ya. Interestnya interest, kemudian ini power ya. Power. Nah, interest ini rendah, kemudian ini tinggi misalnya. Ini rendah, ini tinggi. Mana? Dia baris 80 di pinggir kanan atas. Siapa nih? Rizky Andriansah. Mana cara mengeluarkannya gitu? Ya, oke. Nah ini kita lanjut pada matriks shareholder ini, yaitu mana kuadran ini memberikan indikator bahwasannya kekuatan maupun ketertarikan daripada masing-masing pengaruh di sini. Misalnya di sini ada manage closely, jadi dia itu maksudnya ini, ya. Dia butuh stakeholder yang membutuhkan atau memerlukan informasi untuk menyelesaikan proyek. Ya. Kemudian juga dia terlibat di dalam keputusan-keputusan project management. Dia juga melakukan negotiate kepada grup kelompok lain untuk memberikan dukungan kepada tim project. Jadi pengaruhnya tinggi nih. Jadi powernya tinggi, kemudian interestnya juga tinggi. Sehingga dia juga bertanggung jawab terhadap menyelesaikan proyek. Ini tanggung jawab penuh dia. Proyek itu kemana arahnya,
kemudian penyelesaian proyek dia tanggung jawab. Kemudian yang di sini ini powernya tinggi, ya, tapi interestnya rendah ini biasanya. Ya. Jadi powernya tinggi, interestnya rendah, tetapi dia ya, menjaga dia harus hasil proyek itu dia memuaskannya dia gitu. Artinya apa? Dia turut melihat bagaimana proyek itu bisa benar gitu ya. Jadi minatnya rendah namun akan meningkat ketika ada yang tidak beres. Kalau masalah proyek itu dia bisa menggagalkan. Dia punya power ini. Kemudian juga menjaga sikap hati-hati terhadap mereka ini, terhadap stakeholder yang berada di posisi ini. Kalian bisa memberikan dampak negatif terhadap proyek. Ya. Tidak terlibat dia dalam proyek, tapi bisa mengaruhi proyek. Mempengaruhi ini maksudnya apa? Bisa menggagalkan proyek, selesai proyek itu, ya, tidak lanjut gitu. Kemudian yang ini. Nah ini interestnya tinggi, tetapi power rendah. Ya. Jadi kekuatannya rendah dia minatnya tinggi namun tidak mempunyai akses terhadap proyek. Ya. Butuh informasi yang berkaitan dengan proyek. Ya. Dia punya potensi ya, untuk kepentingan hasil daripada proyek. Ya. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan tertentu misalnya, ya, untuk melibatkan di proyek. Ya. Nah yang terakhir ini minimal effort ya, powernya rendah, kemudian interestnya juga rendah, ya user lah. Ya. Jadi dia tidak berkaitan langsung terhadap aktivitas proyek. Ekstensinya keberadaannya dapat memberikan support pada pelaksanaan proyek, yaitu ya user atau karyawan yang mengoperasikannya. Dia tidak memiliki kendala nih apabila tidak eksis gitu ya. Pihak yang terpengaruh dari hasil proyek. Kalau proyek yang nggak selesai, ya ini dia akan ya, terpengaruh gitu ya. Nah, bukan mempengaruhi, tapi terpengaruh karena proyek ini kan memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan pekerjaan gitu ya. Nah, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan nih? Ya. Nah, ini stakeholder. Ya. Nah, stakeholder tadi dikatakan ya, butuh yang mana dia powernya tinggi, ya. Kemudian interestnya juga tinggi, ya. Artinya apa? Ini yang tadi ya. Kritis dia berkolaborasi erat dengan mereka, harus kita berkolaborasi dengan mereka. Kemudian interestnya rendah, tapi ya, powernya tinggi nih. Ya, dia berguna untuk membuat keputusan, memberikan pendapat. Ya. Yang rendah ini minimal effort. Ya. Ini biasanya kita gunakan untuk ya, memantau mereka ini. Jadi dia bisa dikatakan prioritas minimal lah kita jadikan ini acuannya. Nah kalau ini dia power rendah tapi interestnya tinggi ini, ya. Jadi kita bisa libatkan paling tidak menjaga mereka tetap update informasinya apa perubahan-perubahan daripada project dia harus tahu gitu ya. Oke. Nah di dalam menganalisis stakeholder ini ada manfaat ini. Sehingga kita tahu bahwasannya kita mengenal harus meliput daripada keberadaan stakeholder itu. Jadi yang mana interest dan powernya daripada stakeholder ya tadi ya masuk daripada powernya tinggi, kemudian interestnya tinggi ya. Kemudian bagaimana mempengaruhi stakeholder lainnya. Kemudian ada berpotensi daripada risiko untuk keberhasilan proyek. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan orang-orang yang diberikan informasi selama fase eksekusi proyek berlangsung. Ya. Kemudian ada yang kita juga harus pahami apa?
stakeholder yang negatif. Ya, sehingga dia yang stakeholder ini bisa memberikan dampak negatif, bisa merugikan terhadap proyek yang dikerjakan. Nah, ini kita pahami karena untuk keberadaan proyek bisa lanjut gitu ya, karena apabila proyek itu dihentikan ya merugikan gitu ya, merugikan kepada perusahaan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini bagian dikatakan ini bagian bawah ini rendah-rendah, jadi upornya rendah, kemudian interest rendah, tapi semakin sini dia tinggi interestnya, kemudian powernya juga makin atas makin tinggi. Makanya ini yang berpotensi risikonya paling tinggi ini daripada stakeholder ini. Oke. Nah, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Nah, sekarang ini ya. Coba 15 menit ya. Untuk memahami ini ya. Anda buat ini dikumpulin sekarang. Halo. 15 menit ya. Sampai ajan selesai. Siapa nih misalnya menganalisis stakeholder. Jadi misalnya kita sedang melakukan proyek, membuat proyek sistem informasi CRM. Ya. Atau Customer Relationship Management System. Ini Customer Relationship Management ini sistem yang akan melakukan integrasi antara pelanggan dengan manajemen gitu ya. Nah, siapa aja di sini menjadi stakeholder dalam proyek ini? Kemudian bagaimana memetakan situasi ini ke dalam matrik yang tadi, gitu ya. Silakan, halo. Halo. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ditulis tangan, Pak. Tulis tangan Bagaimana? aja. Tulis tangan. Yang 2 soal itu ya, Pak? Ya. Tulis tangan. Ya. Ditunggu nih. Ini di mana, Pak? Nanti di-share. Mau di-share saya buat ini, Pak. Sekarang ini aja dibuat di situ aja di kertas, nanti di-share sih. Ya. Paham ya? Nanti apa saya buatkan ini ya. Halo di GCR ya. Halo. Iya, Pak. Buatkan di GCR, dikumpulkan di GCR. Sampai waktu. Pak. Woi. Halo. Ya, Pak. Kenapa? Halo, Pak. Kenapa? Kok Google Classroom-nya itu ya, Pak? Diarsipkan ya, Pak? Di apa? Iya, Google Classroom-nya nggak ada. Di situ di tulisannya diarsipkan. Oh, di yang mana nih? Yang proyek aplikasi database. Oh. Emangnya udah saya buatkan ya? Iya, Pak. Sudah dibuat. Cuma di notifikasinya diarsipkan gitu, Pak. Oh, nanti saya lihat lagi. Tapi belum ada tugas ya? Belum ada. Nah, sebentar. Nanti di-share di Google Classroom kan, Pak? Iya, saya lihat dulu. Pak, boleh di-share, Pak? Ini, Pak, izin, Pak, di-share link Google Classroom-nya. Nah, ini mau saya lihat lagi nih. Saya tadi barusan katanya masalah. Saya lihat dulu kok diarsipkan. Iya, di aplikasi GCR saya soalnya notifnya diarsipkan gitu, Pak. Ya. Iya. Mana nih? Diarsipkan katanya, aduh. Iya, Pak. Bentar. Saya salah berarti.
Google Classroom yang diarsip di mana nyari ini? Yang diarsipkan ya. Kelas yang diarsipkan. Mana? Pak, izin di-share, Pak. Linknya, Pak. Sebentar, saya nyari dulu nih. Mana ada nih proyek aplikasi DB sore. Iya Pak, itu kan Bapak yang bikin waktu itu. Oh ini ya? Bentar. Orangnya siapa nih? Nggak ada, belum ada orangnya. Oh, Bioni udah ya udah. Ada Rehan, ada Dwi sih ya. Oh, setelah streaming. Kalau riset itu udah masuk saya, Pak. Oh, ya. Diaktifkan, udah diaktifkan. Ini kelas malam ya, benar-benar nih. Ini ada nih. Ini nih udah ada belum, kelihatan belum nih? Ya, ini udah saya nih. Ya, Bentar. udah Pak. Udah muncul lagi Pak itu Pak. Udah muncul lagi ya? Udah. Udah nih, serius muncul. Iya Pak, nih barusan saya cek udah muncul lagi. Oke, berarti ini saya salin undangan ya. Undangannya mana nih? Ini kelas mana sih? Saya taruh di ini ya, di chat ya. Oke, Pak. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum itu? Kok? Boleh minta linknya nggak Pak, link GCR ya Pak? Ya, ini linknya. Udah belum? Udah, Pak. Tadi seorang itu. Udah Pak. Udah. Ya. Ini tugasin hari ini ya. Buat ini analisis stakeholder. Ya. Dah. Nah, kira-kira gitu. Ya. Lupa itu. Udah semua udah bisa kelihatan ya? Udah Pak, udah. Ya. Jadi tadi saya contohnya belum selesai. Stakeholder itu apa? Yang yang mesti dipahami nih, CRM ini apa maksudnya gitu ya. Ini ada beberapa tugas kuliah skripsi yang bikin CRM. Tapi nggak ngerti CRM apa. Pak, untuk soalnya nggak ada di GCR Pak. Ada itu sebentar. Belum saya buat sih. Bentar. Tadi. Ada sebentar ya. CRM.
Ah. Itu ada ya. Bicara ada itu. Please. Begini. Oke. Udah kelihatan ya? Udah Pak, udah. Nah, sekarang di apa on cam saya capture dulu yang ada hari ini. Menunggu saya kasih deadline-nya sampai jam 00. Oke, 1, 2, 3. Ini ada dua. Ada apa? Dua kolom. 1, 2, 3. Nah, bentar. Ini baris pertama ya. Yang hadir. Bentar. Kemudian lagi. Lihat 1, 2. Nah, ini saya kok nggak kelihatan sih. Ada si Rai. Alen Pak. Oh, Alen apa nih? Si Dewa. Alen belum on-cam itu. Si Dewa. Dah, maghrib. Oke. Pak, masih mau tanya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Yap. Kumpul.